agamanya Buddha. Kalau dibilang Buddha sih udah Konghucu. Mungkin Tuhan sudah punya rencana buat saya, hidup saya dan anak-anak saya. Anak saya, suami saya Konghucu, saya dari luar seberang. Jadi anak saya disekolahkan di sekolah Kristen. Jadi mungkin Tuhan memang sudah pilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Di perjalanan kami, anak saya sekolah SD Kristen. Jadi suami saya itu kerjanya itu belayar. Jadi belayar di rumah itu ada altar sembahyang. Jadi kalau setiap sembahyang itu 1 bulan 3 kali, biasa tanggal 1, tanggal 15 itu yang bulan penuh itu, sama awal bulan lagi. Jadi kalau orang itu bilang soeir cabul itu. Jadi suami saya itu gini, saya itu ikut anak saya sekolah minggu. Jadi lama-lama itu saya dengar ujian, dengan firman Tuhan. Wah, hati saya itu ada damai sejahtera. Terus lama-lama saya ingin terus ikut anak saya sekolah minggu, karena anak saya sekolah Kristen. Tapi suami saya itu tidak suka. Bilang, saya kerjanya di laut, ada ombak besar, badai, angin kencang. Kalau kamu ke gereja, itu altar sembahyang siapa yang membayangin? Aku kan cari makan untuk kalian. Kalau kalian nggak sembahyang itu, maaf ya, sembahyangnya itu kan menyembah dewa. Jadi nanti dewa nggak ngasih aku rezeki, nanti aku di laut ada musibah kalau kamu nggak bersih altar itu. Jadi ya awalnya saya nurut suami saya, tapi saya setiap malam, saya kan anak saya masih kecil-kecil, saya suka baca Alkitab gitu setiap malam, karena kan suami nggak pulang. Jadi saya kebanyakan sendirian sama anak. Jadi saya baca Alkitab itu makin lama saya kesapin. Waktu itu saya belum ngerti, cuma saya baca, tapi saya senang kalau habis baca itu bisa enak, bisa tenang, bisa hati damai gitu. Akhirnya saya kayak ketagihan tiap malam itu, setiap suami saya sudah enggak itu saya baca. Jadi saya menghabiskan malam baca. Itu waktu itu saya belum masuk Kristen, belum tahu. Nah, di situ akhirnya mungkin Tuhan punya rencana lain. Suami saya itu kerja ya dibilang lumayan hasilnya. Jadi mulai aneh-aneh gitu, mulai nggak benar. Akhirnya disitulah mungkin Tuhan mau bentuk kita. Akhirnya saya gini, lah kalau suami saya itu saya tak ikut gereja aja gitu. Saya ikut gereja, ke gereja bukan makin bagus, suami saya makin gak karuan. Semua Tuhan ambil semua, ya harta apa semua diambil semua sama Tuhan. Akhirnya saya banyak guru sekolah minggu anak saya itu ajak saya ke gereja. Akhirnya saya mulai, sudahlah saya nggak mau ngurusin suami saya lagi itu. Saya mau ke gereja, saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut Tuhan Yesus. Akhirnya saya di situ diarahin sama teman saya gitu, udah kamu ikut belajar kayak itu udah 1 bulan gitu, nanti kamu bisa dibaptis gitu. Saya di situ tidak mau mikir apa-apa, ya saya mau dibaptis karena saya sudah nggak yang malam. Jadi hati saya udah mantap di situ. Akhirnya saya mau ikut Tuhan Yesus. Di situ suami saya pas pulang, itu kan suami saya ke laut, dia tidak tahu saya ke gereja tiap minggu. Suami saya pulang dia marah, maksudmu apa? Katanya anak-anak itu kamu bawa ke gereja. Anak saya waktu itu 3, yang cowok 2, yang pertama cewek, yang cowok
yang cowok dibawa pulang sama bapaknya, saya pergi sama anak saya yang cewek. Tapi saya tidak sedih, tidak nangis, tidak apa. Saya udah mantap, saya mau ke gereja. Jadi setiap pulang ya apa, ada apa-apa di gereja. Saya tidak marah, saya sudah memang hati saya sudah mantap, saya ikut Tuhan. Di situ saya mau dibaptis kurang 2 hari, kayaknya 1 hari suami saya ada masalah. Akhirnya saya gagal dibaptis di Jakarta. Akhirnya suami saya bilang, sudah, ini gara-gara kamu gini-gini, udah kamu ke Jawa aja, kamu ke Semarang. Ya waktu itu ya tidak tahu di pikiran saya kayaknya sudah pasrah, ya sudah, kalau mau ke Jawa ya saya ke Jawa. Akhirnya saya cari kontrakan di Pucang Gade. Anak saya yang itu SMA masuk pindah kelas 3, yang kecil-kecil masih SD kelas 1. Di situ saya tangkap Tuhan. Tuhan ajarin saya untuk rendah hati, sabar, ya yang terutama sabar. Saya diajarin Tuhan untuk sabar. Jadi di situ suami saya mulai saya mengenalkan kalau telepon itu saya kasih puji-pujian. Terus nanti kalau capek ganti anak saya puji-pujian. Itu hampir setiap telepon itu enggak ngomong gimana, sehat enggak. Pasti ya basa-basi sebentar, gimana anak sehat, semua dia sehat. Setelah itu ya saya nyanyi pujian. Akhirnya suami saya itu lama-lama itu gini, Tuhan, kalau memang benar kata istri saya, katanya Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu hidup, saya pengen lihat. Suami saya bilang gitu. Waktu itu suami saya dikasih Tuhan itu lututnya kesemutan, dia kan di kemudi itu kan duduk terus berhari-hari, kan duduk berbulan-bulan, tahun-tahun duduk gak banyak gerak, jadi lututnya itu kesemutan kayak gejala stroke ringan. Akhirnya ya kalau memang benar Tuhan itu ada, saya pengen lihat Tuhan Yesus itu ada, kata istri saya, Tuhan Yesus itu hidup, katanya gitu. Kalau memang Tuhan Yesus itu hidup, saya baru percaya, katanya dia bilang gitu. Nah, tapi dia tidak ngomong saya. Ya, berapa hari saya nggak dengar kabar suami saya. Akhirnya suami saya telepon, oh benar juga ya katamu, katanya kemarin kamu tahu nggak, saya itu entah tidur entah mimpi, saya didatangin Tuhanmu, Tuhan Yesus, katanya. Gimana ceritanya, saya tanya gitu sama suami saya. Suami saya katanya, saya bilang kalau saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu ada, saya pengen lihat. Ternyata benar, sembuhkan kaki saya yang sakit ini Tuhan. Saya baru percaya, saya baru mau ikut Tuhan Yesus. Benar, suatu malam dia didatengin Tuhan, katanya saya tidak bisa lihat Tuhan itu, silau, katanya saya tidak bisa. Begitu saya lihat sinarnya itu, tapi saya langsung bersyukur. Dia tidak bisa lihat, dia sempon, dia menangis. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku manusia berdosa Tuhan, kata suami saya bilang gitu. Aku percaya sekarang, mulai saat ini saya percaya Tuhan Yesus ada. Tuhan, Engkau mengampuni aku. Akhirnya paginya suami saya kakinya sembuh, gitu kan. Suami saya kenal sama Tuhan. Akhirnya suami saya mau dibaptis, suami saya mau melayani Tuhan, sampai suami saya mau meninggal. Puji Tuhan, sudah kenal Tuhan. Saya sudah misalnya Tuhan tahu kerinduan saya. Ya, sekarang saya percaya. Dulu Tuhan menolong saya, sekarang saya kan sendiri, saya juga percaya Tuhan juga menolong saya.